Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Tulia yang bertugas di Klinik Warmadewa pada malam hari ini. Nah, kalau boleh tahu siapa yang sakit ya Bu ya? Ini adik pacar saya sakit, Dok. Oh nih, kalau bisa diceritakan kronologinya kenapa sakitnya? Tadi itu dia ngepel di rumah. Nah, setelah itu airnya tercecer. Setelah itu dia terjungkang, Dok, jatuh gitu, kepleset. Oh nih, kalau begitu nanti saya akan melakukan pemeriksaan GCS, fungsi luhur dan juga koordinasi ya Bu ya. Nah, gunanya itu kalau untuk GCS-nya untuk mengetahui tingkat kesadaran dari adik Ibu. Kemudian kalau untuk fungsi luhurnya untuk mengetahui mungkin seperti pemahamannya, pengulangan dan juga daya ingat atau memorinya. Kemudian untuk koordinasi untuk mengetahui fungsi keseimbangan dari adik Ibu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia saya periksa? Boleh banget, Dok. Nih, terima kasih ya Bu ya. Untuk olahan bahan yang saya gunakan dalam pemeriksaan kali ini, yang pertama ada kertas, ballpoint, dan juga ada amplop. Baik Ibu, perkenalkan saya Todia yang bertugas di Klinik Warmadewa pada malam hari ini. Ibu bisa buka matanya. Iya, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Jali. Oh, Ibu Jali, umurnya berapa? 19. Ibu kalau boleh tahu sekarang tanggal berapa ya Bu ya? 26. Tahunnya? 2020. Oh iya, baik Ibu. Nah, Ibu bisa mendengarkan saya dengan baik ya Bu ya? Bisa. Kalau begitu ikuti perintah saya ya Bu ya. Silakan angkat kedua tangannya. Baik, sudah Ibu. Baik, dengan Ibu Jungayu. Nah, kalau boleh tahu di depannya Ibu itu siapa ya Bu ya? Kakaknya. Oh, Ibu Jungayu tahu nggak sekarang tanggal berapa? Tanggal 26. Tahunnya? 2020. Oh, baik Ibu. Nah, Ibu tahu nggak sekarang Ibu ada di mana? Di rumah sakit. Oh iya, jadi dari pemeriksaan orientasi untuk pemeriksaan orientasi pasien masih dalam keadaan normal. Baik Ibu Jungayu, kalau boleh saya tahu Ibu sehari-harinya ngapain ya Bu ya pekerjaannya? Kuliah online. Oh, kuliah online ya Bu ya. Senang atau enggak Bu kuliahnya? Senang. Ngapain aja biasanya Bu kalau misalnya kuliah itu? Buat tugas, buat proposal. Oh iya, baik Ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan menyebutkan beberapa angka ya. Jika saya sudah selesai menyebutkan angkanya, Ibu bisa mengulangi apa yang saya sebutkan ya Bu ya. 92 92 761 761 85 85 41 41 364 364 05 05 149 149 752. 752. Baik Ibu Jungayu. Nah, kalau boleh saya tahu tadi kronologi jatuhnya gimana ya Bu? Ya mungkin bisa diceritakan. Kepleset gara-gara ngepel. Oh, habis itu jatuhnya di mana Bu? Di bawah di lantai. Apanya yang sakit? Palanya. Oh iya, baik Ibu. Nah, ini saya ada remote. Nah, coba Ibu taruh di sebelah kiri Ibu. Kemudian beri ke saya lagi Bu. Baik Ibu. Nah, Ibu kalau misalnya mendung itu apa yang akan terjadi ya Bu ya? Hujan. Oh iya. Baik Ibu Jungayu, ini saya memiliki beberapa benda Bu ya. Nah, kalau ini namanya apa Bu? Buku. Baik, kalau misalnya ini? Stabilo. Nah, kalau ini? Botol minum. Iya, baik. Baik Ibu Jungayu, sekarang saya akan menilai kemampuan pengulangannya Ibu ya. Nah, sekarang saya akan mendiktekan beberapa kalimat. Nanti kalau saya sudah selesai mengucapkan kalimat tersebut, Ibu Jungayu bisa mengulanginya ya. Ini Budi. Ini Budi. Pelangi itu indah sekali. Pelangi itu indah sekali. Mawar dan melati itu berwarna putih. Mawar dan melati itu berwarna putih. Kalau berenang jangan lama-lama. Kalau berenang jangan lama-lama. Baik, sudah. Baik Ibu Jungayu, sekarang saya akan menilai kemampuan membaca dan juga menulis Ibu ya. Nah, yang pertama saya akan menilai kemampuan membaca Ibu. Ibu mau duduk atau berbaring ya Bu ya? Duduk. Iya, silakan duduk Bu. Ya. Nah, ini Bu saya ada buku, silakan dibaca ya Bu ya, satu paragraf saja. Ini Bu. Bipolar, unipolar, multipolar, anak sulit. Baik, sudah Ibu. Nah, sekarang saya akan menilai kemampuan menulis Ibu ya. Ini saya ada punya spidol. Nah, Ibu silakan menulis apa yang saya diktekan ya Bu ya. Ini Bu. Rumah itu berwarna putih. Baik, sudah Ibu. Nah, kemudian di depan sudah saya siapkan ada gambaran. Ibu silakan menirukan gambar di depan ya Bu ya, bebas saja.
Baik, sudah Ibu. Baik, untuk kesimpulannya, dari kelancaran bicara pasien masih bagus. Kemudian untuk pemahaman, penamaan, pengulangan, dan juga penilaian membaca dan juga menulis juga masih normal. Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksa daya ingat atau memorinya Ibu ya. Nanti saya akan mengucapkan beberapa kalimat dan juga nanti Ibu bisa mengulangi apa yang saya katakan ya Bu ya. 4521. 4521. Burung itu terbang tinggi sekali. Burung itu terbang tinggi sekali. Baik Ibu. Nah, kalau saya tadi Ibu kesini sama siapa Bu? Sama kakaknya. Naik apa Bu? Naik motor. Lewat mana? Buat jalan. Jalan di mana Bu? Jalan Imam Bonjol. Oh iya. Kalau misalnya lalu kebangsaan Indonesia, ingat nggak Bu? Ingat Lagu apa? Indonesia Raya. Oh iya, baik Ibu. Baik Ibu, Jong Ayu. Nah, sekarang saya akan mengucapkan beberapa kalimat atau kata ya Bu ya. Nah, nanti tolong didengarkan baik-baik dan tolong diingat ya Bu ya. Setelah beberapa menit kemudian, saya akan meminta Ibu untuk mengulangi apa yang saya ucapkan tadi. Siap Ibu? Siap. Kutek, Kutek, HP, HP, terbang, terbang, pohon. pohon. Iya, baik Ibu. Baik, tunggulah sekitar 5 menit dan kemudian mintalah pasien untuk mengucapkan apa yang tadi saya sudah ucapkan. Baik Ibu, sudah 5 menit ya Bu ya. Bisa diingat Ibu tadi saya mengucapkan apa? Bisa. Silakan. Kutek, HP, terbang, pohon. Ya, baik. Jadi tidak ada gangguan memori ataupun daya ingat pada pasien, masih normal. Baik Ibu Jong Ayu, sebelumnya pernah mengirim surat Ibu? Pernah. Nah, di sini saya ada surat. Nah, bisa dibantu ya Bu ya, saya bagaimana cara mengirim surat yang benar. Ini Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, nah sekarang saya akan memerintahkan Ibu untuk mengangkat dua tangannya Ibu. Ya sudah Ibu. Kemudian kalau misalnya matanya Ibu di bagian mana ya? Bisa ditunjuk? Ya benar Bu. Baik Ibu Jong Ayu, sekarang saya akan memperhatikan cara berjalannya Ibu. Ibu sekarang bisa berjalan lurus Bu di lantai yang tengah-tengah ini, silakan. Baik Ibu, sekarang silakan berputar Ibu. Jalan lagi lurus. Baik, sudah stop Ibu. Nah, sekarang Ibu bisa berjalan menggunakan ujung kaki ya Bu ya. Silakan. Baik, sudah Ibu. Sekarang menggunakan tumit ya Bu ya. Baik, sudah Ibu. Baik Ibu. Nah, sekarang Ibu bisa merapatkan kedua kakinya Bu. Kemudian letakkan kedua tangannya menyilang di dada ya Bu ya. Baik, sudah. Sekarang saya perhatikan 30 detik dulu ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang saya minta untuk menutup mata. Saya perhatikan juga ya Bu ya. Baik, sudah Ibu. Nah, di sini pasien tidak jatuh pada saat membuka ataupun menutup mata. Baik Ibu, sama seperti tadi, kakinya dirapatkan ya Bu ya. Kemudian tangannya ditaruh di depan dada, disilangkan. Iya, sudah Ibu. Lalu tumit kaki kanan silahkan taruh di depan ibu jari kaki kiri. Tahan dulu ya Bu ya, sekitar 30 detik. Ya Bu, silahkan diulangi lagi. Baik, tahan sebentar ya Bu ya. Nah, sekarang silahkan tutup mata. Tahan sebentar ya Bu ya, sekitar 40 detik. Baik, sudah Ibu. Nah, kesimpulannya pasien pada saat membuka mata agak sedikit merasa terjatuh. Baik, saya sudah memposisikan pasien di depan saya pada jarak 1 lengan. Nah Ibu, sekarang kita akan melakukan tes telunjuk hidungnya Bu ya. Caranya, Ibu nanti menggunakan jari telunjuknya Ibu menyentuhkan hidung Ibu, kemudian sentuh pada jari telunjuk saya Bu ya. Lakukan secara bergantian. Jika sudah menggunakan tangan kanan, lakukan dengan tangan kiri ya Bu ya, sambil membuka mata. Baik, silakan Ibu dicoba.
cepat ya Bu ya. Baik, sudah Ibu. Sekarang tangan yang kiri ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang silakan tutup mata Bu, nanti secara bergantian ya Bu ya, tangan kanan dengan tangan kirinya. Silakan Ibu tutup matanya. Baik Ibu, sudah selama yang kiri. Baik, sudah Ibu. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan tes tumit lutut ya Bu ya. Saya contohkan dulu ya Bu ya. Nanti tumit kirinya Ibu diangkat dulu Bu, berjalan di atas kaki kanannya Ibu kayak gini ya. Nanti diulangi sebanyak 2-3 kali ya Bu ya. Kemudian setelah tumit kirinya nanti diulangi menggunakan tumit kanannya Bu ya. Baik Ibu, sekarang silakan dicoba Bu. Angkat tumit yang kiri Bu. 1, 2, ya Bu, lebih sekali, 3. Baik, sudah Ibu. Sekarang tumit yang kanan. 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu. Baik Ibu Jumayu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan dysdiadokinesis namanya. Nah sekarang contoh gerakannya itu kayak gini Ibu. Sekarang saya minta untuk meluruskan tangan. Ya, nanti Ibu bisa menumpukan tangan lalu mengadah ya Bu ya, secara bergantian dan cepat ya Bu ya. Silahkan coba. Baik, sudah Ibu. Selanjutnya adalah gerakan seperti ini. Nah, jika tangan kanannya Ibu seperti ini, tangan kirinya seperti ini ya Bu ya. Lakukan secara cepat dan bergantian. Silahkan Ibu. Baik, sudah Ibu. Nah, sekarang adalah sentuhkan ibu jari Ibu pada bagian telunjuk Ibu sampai kelingking ya Bu ya. Lakukan pada tangan kanan terlebih dahulu, nanti bergantian pada tangan kiri. Silahkan Ibu. Baik, sama tangan kirinya Bu. Baik, sudah Ibu. Baik Ibu Jumayu, sekarang kita akan melakukan tes kuda namanya Bu ya. Nah Ibu silakan berdiri tegak, kemudian tutup mata ya Bu ya. Lalu rentangkan kedua tangannya ke depan. Dan sekarang saya minta Ibu untuk jalan di tempat sebanyak 100 langkah. Silakan Ibu. Baik, di sini saya akan menilai jarak pergeseran posisi pasien atau sudut putaran pasien dari posisi semula. Baik, sudah Ibu. Terima kasih Bu. Baik Ibu Jumayu, semua pemeriksaan sudah selesai lakukan. Nah sekarang Ibu silakan merapikan pakaian lalu kembali ke meja pemeriksaan. Terima kasih ya Bu ya. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi ada pun beberapa nilai yang saya dapatkan. Nah yang pertama untuk fungsi GCS atau fungsi kesadaran pasien ada Ibu. Nah di sini saya mendapatkan nilai 13, di mana yang pertama nilainya itu 2 pada saat saya meminta pasien untuk membuka mata, baru pasien tersebut memberikan respon pada saat saya memberikan rangsangan nyeri. Nah kemudian ada pada saat saya mengajak bicara adik Ibu. Nah di sana adik Ibu masih bisa saya ajak bicara dengan normal, maka nilainya 5. Dan kemudian yang terakhir pada saat saya perintahkan untuk mengangkat tangan, beliau masih bisa melakukan apa yang saya perintahkan dengan baik, maka nilainya 6. Nah pada saat fungsi luhur, yaitu pada saat pemahaman atau saya suruh untuk pengulangan sesuatu dan juga membaca, menulis, pasien masih bisa melakukan dengan baik. Dan yang terakhir adalah fungsi koordinasi atau keseimbangan. Nah pada saat itu, pada saat saya minta untuk menaruh tumit di ibu jari kaki sebelahnya, pasien agak terjatuh nih Bu pada saat membuka mata, jadi agak sedikit mengalami gangguan di fungsi keseimbangan pasien. Nah, nanti akan saya resepkan obat ya Bu ya. Nah sekiranya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan untuk adik Ibu? Enggak ada Dok. Ya kalau begitu silahkan diajak pulang Ibu dan juga beristirahat. Terima kasih Bu.